Dia sudah berusia 40 tahun tetapi masih tinggal di rumah. Dia tidak punya niat untuk mendapatkan pekerjaan. Setiap hari dia hanya bermain game sampai larut malam dan biasanya tidur lalu bangun siang keesokan harinya. Bahkan di usianya yang sekarang dia masih lajang dan masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Setelah makan dia pergi ke kamarnya lalu tinggal di sana sepanjang hari. Dia hanya keluar pada malamnya dan pergi ke minimarket hanya untuk membeli mie instan dan minuman. Dia takut berurusan dengan orang-orang, bahkan dengan kedua orang tuanya. Dia hanya berkomunikasi dengan menempelkan catatan kecil melalui pintu. Kamarnya yang gelap dan berantakan membuatnya tetap nyaman dan hampir semua waktunya dihabiskan hanya untuk bermain game. Suatu hari saat akan makan siang, dia melihat catatan dari sang ibu di kotak makannya. Ibunya memberitahu dia ingin mengubah rumah itu menjadi rumah untuk dua keluarga. Dia makan sambil merasa bingung. Sebelum dia bisa menyadarinya, sekelompok suara dan kebisingan datang dari luar pintu. Dia yang takut keramaian segera mengambil makan siangnya dan bersembunyi di dalam kamar. Para pengunjung itu adalah keluarga dan kontraktor renovasi. Kakak perempuan dan iparnya tidak mau terus-terusan menyewa rumah. Mereka berencana untuk kembali tinggal bersama kedua orang tuanya. Saat mereka sedang mendiskusikan renovasi, kontraktor mengatakan bahwa rumah itu tidak akan hanya untuk dua keluarga, tetapi sebagian kecil dibagi karena ada pria lajang di rumah tersebut. Adiknya tidak senang dan dia mengeluh bahwa kakaknya sudah terlalu tua untuk tinggal di rumah itu. Dia juga mengatakan bahwa kakaknya harus pindah dan mencari rumah sendiri, tetapi ibunya tidak setuju dan dia mengatakan tinggal bersama-sama adalah syarat renovasi. Melihat pertengkaran itu, adik iparnya pun ikut campur. Dia bilang dia bisa merelakan ruang belajar dan kakak iparnya bisa menempati kamar itu. Akhirnya rencana renovasi itu pun selesai. Dia menguping semua pembicaraan mereka dan berbaring di lantai dengan tenang. Tiba-tiba terdengar suara anak perempuan dari luar pintu. Ketika seseorang mencoba membuka pintunya, dia langsung merasa gugup. Dia sudah bertahun-tahun tidak bertemu keponakannya dan tidak tahu harus berkata apa jika mereka bertemu. Akhirnya dia memberanikan diri untuk membuka pintu, tetapi keponakannya hanya berdiam diri dan meminta maaf. Dia juga tidak berkata apa-apa dan kembali bersembunyi dengan kebingungan.